Bismillahirrahmanirrahim. Sifat iradah, berkehendak Allah. Sifat yang kedelapan yang wajib kita imankan pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala ialah iradah atau berkehendak. Yang dimaksud dengan iradah dalam kitab Ummul Barahin tercatat, sifatun tu'athiru fi ikhtisasi ahadi tarafil mumkini min wujudin au adamin au tulin au qasrin wa nahwihima bil wuqu'i badlan an muqabalihi. Dalam kitab Ummul Barahin halaman 100. Artinya, yaitu satu sifat yang memberi bekas ia pada menentukan satu dari dua macam mungkin, untuk ada atau untuk tidak ada, untuk panjang atau untuk pendek, dan sebagainya. Lalu baru dijadikan apa yang dipilihnya. Yakni, Tuhan tidak menjadikan sesuatu dari alam ini dengan kudrahnya atau meniadakannya kecuali setelah dikehendakinya lebih dahulu. Dan tidak pernah dikehendaki akan sesuatu kecuali yang sesuai dengan ilmunya. Dengan pengertian, apa saja yang terjadi pada alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi, sudah lebih dahulu Tuhan mengetahui, lalu dipilihnya menurut kehendaknya sendiri. Kemudian barulah dijadikan akan sesuatu itu. Tidak pernah Tuhan menjadikan atau meniadakan sesuatu dari alam semesta ini dengan silap, atau lupa, ataupun terlanjur, melainkan penuh dengan kesengajaannya dan penuh lengkap dengan hikmah dan rahasianya. Mustahil sekali kejadian alam ini tanpa pilihan Allah atau kehendaknya. Karena kalau Tuhan tidak mau memperbuat sesuatu, maka pastilah sesuatu itu tidak akan ada selama-lamanya. Dan jika Tuhan mau meniadakan sesuatu, pastilah sesuatu itu akan hilang lenyap sama sekali. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup menghalanginya. Kadang-kadang ada juga pada alam ini, Tuhan tidak mau memperbuatnya, walaupun sanggup ia perbuat, seperti tanduk kuda, tanduk kucing, kumis wanita, manis air laut, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi, jika Tuhan mau memperbuatnya, boleh saja tidak mustahil, cuma saja di luar biasa. Kita harus ingat pula bahawa sebutan biasa atau tidak biasa ataupun luar biasa semata-mata pandangan kita. Seperti satu orang mengatakan, si Ahmad sakit paru-paru dan memang sudah parah. Lalu diopname di rumah sakit Malahayati. Hanya seminggu saja sudah sembuh sebagaimana biasa. Maka orang yang mendengar berita itu menjawab, nah, kalau penyakit macam itu mudah sekali diobati sekarang dan biasanya sembuh. Datang pula satu orang lagi mengatakan, si Hasan sakit paru-paru, lalu dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di sana disuntik dokter. 15 menit kemudian ia pun meninggal. Maka orang yang mendengar beritanya mengatakan, nah, soal itu tak usah dipersoalkan lagi, begini atau begitu, karena yang demikian itu kan biasa. Kedua macam kejadian ini, sembuh dengan berobat dan sehat, atau tidak sembuh dan mati, sama sekali tidak merasa keberatan bagi orang yang menerima kedua macam berita itu. Akan tetapi, kalau orang mengatakan, si Ali itu sesudah makan, ia kenyang sekali, maka bagi orang yang mendengarnya menjawab, hal itu tak usah bicara lagi, itu kan terlalu biasa. Seterusnya, datang seorang yang lain mengatakan, si Husin itu sudah makan, tetapi ia tetap lapar, tidak kenyang. Coba perhatikan. Apakah jawaban orang yang mendengarnya? Kalau ia menjawab, itu tidak mungkin. Nyatalah ia jahil tentang hukum adat atau hukum kebiasaan. Tetapi kalau ada orang yang menjawab, itu mungkin saja, tetapi sudah luar biasa sekali. Dengan jawaban yang demikian, kita sudah mengetahui
bahwa ia ahli tentang hukum adat atau kebiasaan. Hanya saja bedanya sebagai contoh. Berobat, sembuh, itu biasa. Berobat, tidak sembuh, biasa juga. Cuman, kenapa? Makan, kenyang, terlampau biasa. Makan, tidak kenyang, terlampau luar biasa. Dibakar, hangus, terlampau biasa. Dibakar, tidak hangus, terlampau luar biasa. Dan kiaskanlah akan kejadian-kejadian yang sudah biasa atau luar biasa, ataupun yang terlampau biasa dan yang terlampau luar biasa. Kesemuanya kejadian-kejadian itu hanya pada sebutan kita saja, biasa atau tidak biasa. Sedangkan kepada Tuhan harus disebut demikianlah perbuatan Tuhan yang dilaksanakan dengan kudrahnya, sejalan dengan iradahnya dan sesuai dengan ilmunya. Karena semua kejadian yang sudah berlaku, yang sedang berlaku, dan yang akan berlaku, Tuhan telah mengetahui dengan ilmunya. Tuhan telah menentukan dengan iradahnya, dan tinggal lagi ia melahirkan dengan kudrahnya. Yang sudah berlaku memang sudah berlalu, dan semua yang telah kita rasai dan yang sedang berlaku, beginilah kejadian di alam dunia kita ini. Dan yang akan berlaku, marilah bersama-sama kita menunggu dan berdoa. Setelah kita mengetahui bahawa perjalanan kudrah Tuhan itu sesuai dengan garis ketentuan yang telah dipilih dan ditentukan Tuhan dengan iradahnya, maka barulah dapat kita mengetahui dengan jelas apakah gerangan yang sudah ada dalam iradah Allah untuk dijadikan di dalam alam semesta ini. Apabila Allah sudah melaksanakan dengan kudrahnya, umpamanya anak kita yang belum lagi lahir, Allah sudah mengetahui dan Allah sudah menentukan dengan iradahnya. Hanya saja Allah belum melahirkan dengan kudrahnya. Kemudian setelah berlakunya kudrah Tuhan bagi diri anak kita itu, ternyata anak kita itu ada laki-laki, putih dan sebagainya. Sekaranglah baru kita mengetahui demikianlah apa yang kita melihat pada diri anak kita itu yang dahulunya masih dalam iradah Allah. Dan sekarang jelas apa yang sudah ada. Akan tetapi masih banyak lagi yang belum kita mengetahui seperti tentang umurnya, pendek atau panjang, tentang kehidupannya, kaya atau miskin, tentang keahliannya, pandai atau bodoh, tentang kepercayaannya, kafir atau mukmin, tentang akhlaknya, buruk atau baik dan sebagainya. InsyaAllah kalau Tuhan mengizinkan semuanya itu dapat kita mengetahuinya jika kudrah dan kadar Tuhan sudah berlaku nanti. Contoh yang kedua, peristiwa dunia yang bakal terjadi, Allah sudah mengetahui dan Allah sudah menentukan dan bakal dikerjakan dengan kudrahnya atau kekuasaannya seperti tahun berapa pecah perang dunia ketiga, siapakah yang menang atau yang kalah, Republik Indonesia bagaimana sikap dan kejadiannya pada waktu itu. Contoh yang ketiga, misalnya kita kapan mati, apakah mati dalam iman atau tidak, itu tidak kita ketahui dulu. Yang keempat, dunia kapan kiamat, apakah kita menjadi ahli syurga atau tidak. Semuanya akan nyata dan jelas bila kudrah Allah sudah berlaku. Dan semuanya itu Allah sudah mengetahui kapan waktunya, bagaimana keadaannya dan di mana tempatnya, kesemuanya itu. Demikian pula hukum halal atau haram, wajib atau sunat, haram atau makruh, mubah atau tidak, hak atau batil, sah atau batal, dan hukum-hukum yang lain sebagainya sama sekali sudah ditetapkan oleh Allah dengan ilmu dan iradahnya. Dan baru kita mengetahui hukum-hukum itu apabila kudrah Allah sudah berlaku dengan mengutuskan Rasulnya kepada kita. Dialah yang menyatakan kepada kita hukum-hukum itu semua. Dialah menyuruh yang ma'ruf dan dialah mencegah yang mungkar. Oleh karena itulah ulama mengatakan dunia ini madlar atau lapangan tempat buktinya bahawa Allah itu maha kuasa, maha menentukan lagi maha mengetahui segala sesuatunya. Itulah pengertian firman Allah tentang ilmunya.
Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Surat Al-Baqarah ayat 33. Sesungguhnya aku maha mengetahui rahasia langit dan bumi, dan maha mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan firman Allah tentang iradah atau kehendaknya, tentang perbuatannya, fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Surat Al-Buruj ayat 16. Tentang hukum-hukumnya, innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dia kehendakinya. Surat Al-Maidah ayat 1. Dan firman Allah tentang kudrah atau kekuasaannya, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Surat Al-Baqarah ayat 20. Sekian penjelasan sifat iradah. InsyaAllah semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.